Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rucatanya. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita mau review ini yang saya bilang kemarin, sianci induknya dari punya saya yang kemarin saya pruning habis. Nah, ini induknya kita pruning juga habis ya. Jadi supaya nanti lebih tumbuhnya lebih bagus lagi dan ranting yang kita butuhkan lagi akan bermunculan. Jadi harus kita pruning supaya nanti pertumbuhannya cepat dan semakin banyak rantingnya dan sambil mengecilkan daun. Ini kebetulan ada buahnya cuman berapa ini? 1 atau 2 ya yang masih tersisa. Karena memang sianci ini dia buahnya itu gampang sekali jatuh ya. Rasanya asam-asam manis, jadi vitamin C-nya itu tinggi sekali. Subscribe to my channel. Jadi kalau And mau also press this tahu bell icon. gimana vitamin C dari sianci atau cherry barbados, nah ini bisa di share di Google ya, gimana tingginya nih vitamin C-nya dari buah cherry barbados atau sianci. Kalau orang bonsai bilang sianci, kalau orang awam bilang cherry barbados, nggak tahu kenapa. Saya pernah lihat di Brazil itu ada seri persis sama persis, tapi katanya manis tapi tidak berbiji. Kalau ini masa-masa manis cuman berbiji ya. Dan nanamnya itu sangat susah kalau dari biji. Nggak tahu apa harus dikeringkan dulu atau harus ditanam dulu langsung setelah dikupas dari bijinya. Kalau matoa itu begitu makan habis itu selesai bijinya langsung ditanam, nggak bisa ditunggu kering ya, karena kalau ditunggu kering dia akan membusuk seperti matoa. Ini saya udah berapa kali menanam dari biji tidak tumbuh, tapi kalau di stek itu ambil yang tangkai yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yang sedang lah. Kita stek ditaruh di tempat teduh, itu rata-rata saya tumbuh ya. Cuman ya itu harus disiram terus minimal setiap sore itu disiram dan ditaruh di tempat tidak terkena matahari langsung, tempatnya yang teduh ya. Saya biasanya nyeteknya di bawah-bawah bunga, saya tancepin di situ dan dia tidak terkena matahari langsung dan alhamdulillah tumbuh. Jadi memang sangat mudah sebenarnya. Jadi yang ini adalah indukan dulu, pertama saya beli di taman ini. Kemudian saya cangkok dulu, belum tahu kalau di stek hidup ya. Saya cangkok, tumbuh yang kecil kemarin banyak. Jadi waktu itu ada sekitar 7 cangkokan ya dari pohon induk ini. Cuman saya kasih sama kawan, nggak tahu punya kawan pada tumbuh apa enggak. Jadi yang ini adalah bonggol aslinya dulu dari taman, sebesar gagang obeng lah, 2 kali jempol kaki. Jadi ini kalau di bonsai itu sebenarnya ini nggak masuk bonsai, tapi saya hanya senang bentuknya yang ibaratnya orang bilang bentuk bonsai, walaupun tidak ikut standar bonsai. Kalau ikut standar bonsai ini tidak masuk, karena memang saya mengambil memungsikan tangkai, jadi saya tidak merubah posisi. Kalau bonsai kan biasanya posisi tangkai itu memang diarahkan kepada posisi yang sebenarnya, yang memang masuk di dalam dalam inilah. Kalau orang bonsai itu yang harusnya di bawah bersilangan tidak berurut. Kalau ini kan ada berurut tuh di ranting di cabang pertama, kedua itu berurut. Seharusnya yang paling bawah dibuang, kemudian dari pertama silang ke kiri, kemudian silang ke kanan, silang ke kiri. Tapi kalau ini saya hanya senang bentuknya saja. Jadi walaupun bukan bonsai, tetapi setidaknya saya mengecilkan bentuk pohon besar itu menjadi bentuk pohon kecil. Ya, karena saya juga masih belajar, dan ini bibit gimana ya, saya itu jarang beli bibit
Maksudnya beli bahan bonsai itu jarang sekali. Kalau adanya bisa nyari-nyari. Karena memang ini tidak ada dicari. Jadi adanya harus beli. Paksa beli untuk bibit pertamanya. Tapi sudah banyak sekali stek-stekan yang saya kasih-kasihkan ke orang dan pada tumbuh ya. Cuman karena di sini memang tidak ada lahan untuk ground di tanah. Jadi orang pada di pot, makanya tidak besar-besar. Tapi kalau ditanam di tanah saya rasa cepat sekali. Ya, ada kawan kemarin duluan punya saya, cuman karena saya di pot, padahal saya dulu udah besar sejempol tangan, kemudian selama berapa 3 tahun itu masih sejempol, 2 jempol kaki, itu pun belum nyampe. Punya kawan sudah sebesar lengan, padahal mungkin baru selisih setahunan sama saya, tapi dia di ground di tanah ya. Kalau ini memang tidak punya lahan, memang dari dulu, dari beli sampai ke masih beli pohonnya tinggi dulu, ada 1,5 meter tingginya, dipotong-potong kemudian dibentuk sesuai keinginan saya lah, bukan sesuai ini bonsai, sesuai keinginan saya. Hey there. Karena memang saya Subscribe to my channel. belum begitu pandai And untuk also press membonsai, this dan bell icon. saya kalau motong dahan itu sayang sekali ya, makanya saya ada sejadinya saja. Dan ini sudah hampir 3 tahun lebih. Di pot ini juga belum pernah pindah, belum pernah ganti ganti media ya. Dari dulu, dari pertama nanam, dari beli di polybag saya tanam di ini, dan sampai sekarang belum pindah-pindah. Tanahnya pun belum diganti, media tanahnya. Jadi memang ya seadanya gitu. Karena memang kita menggurun juga tidak ada tempat, adanya ya di pot. Ya udah, kita urus di pot saja. Jadi ini kita pruning sampai habis daunnya 12 hari kemudian. Biasanya 12 hari itu sudah bermunculan tunas kecil-kecil baru, dan nanti biasanya berbarengan dengan bunga untuk jadi buah. Nanti saya ini lagi, kalau sudah mulai bermunculan saya upload lagi ya, gimana perkembangannya. Nanti saya upload lagi biar kita bisa sama-sama melihat bahwa ya paling lambat 15 hari sudah banyak sekali daunnya ya. Rata-rata karena pohon itu rata-rata 12 hari sampai 15 hari itu sudah tumbuh lagi kalau di pruning. Hampir semua tanaman, baik sianci, anting putri, kemudian yang lain-lain, rata-rata 12 hari. Apalagi kalau sebelum di pruning ini kita pupuk dulu 3 hari atau 2 hari sebelumnya, kita pupuk dulu dengan, kalau kita nggak punya pupuk yang mutiara ya kita pupuk. Biasanya kalau orang bonsai pupuknya pupuk mutiara, tapi saya nggak punya, dan kalaupun cari itu pun mahal pupuk mutiara. Jadi saya belikan pupuk kimia, kemudian saya rendam dulu di air biar jadi air selama 1 minggu. Kemudian saya ambilkan kira-kira kalau 20 liter air, saya kasih sekitar berapa ya? Dari setengah kilo yang kita cairkan itu, setengah kilo, 1/4 kilo untuk pupuk buah atau pupuk bunga, 1/4 kilo pupuk daun. Itu saya campur, kemudian saya rendam di dalam botol sampai seminggu. Jadi baru saya ambilkan kira-kira 1/4-nya dari botol itu. Botol minuman mineral yang 1,5 liter itu saya ambil 1/4-nya, saya kasihkan ke air 20 liter ya, baru saya siramkan ke semua tanaman, bukan ke satu tanaman ini aja. Semua tanaman saya kasih 2 gelas. Itu biasanya kalau setelah itu 12 hari kemudian itu biasanya akan subur dan mengeluarkan bunga ya. Cuman ini di pruning, nanti tumbuh langsung. Ini setelah 2 hari atau 3 hari kemarin saya pupuk. Nanti setelah kita pruning 12 hari sampai 15 hari kemudian nanti akan bermunculan daun atau tunas baru, dan nanti saya upload lagi. Biasanya tumbuh juga bunga dan calon buah, biasanya begitu. Seperti anting putri juga, kalau setelah di pruning habis dia akan muncul tunas sekalian bunga ya.
Jadi ini pun begitu. Saya rasa saya praktekkan selama ini setiap tumbuhan sebelum di pruning, biasanya setiap bonsai atau tanaman pot sebelum di pruning 2 hari atau 3 hari sebelumnya kita pupuk dulu, kemudian setelah itu kita habiskan daunnya. Nanti dia 12 hari kemudian sampai 15 hari akan muncul tunas sekalian sama putik bunga atau calon buah. Anggur pun dulu saya praktekkan begitu. Jadi sebelum 2 hari sebelumnya saya pupuk, kemudian setelah 2 hari saya habis daun, tidak ada sama sekali satu lembar daun pun. Dari ranting yang tidak perlu saya buang, yang daun yang ini tunas-tunas baru semua saya buang, tidak ada satupun daun. Jadi 12 hari atau 15 hari kemudian akan muncul tunas baru disertai dengan bunga ya. Jadi bunga calon buah. Saya belum praktekkan ini mangga. Saya juga punya mangga yang satu pohon saya sambung dengan 12 jenis varietas mangga ya. Nanti saya ini lagi, cuman belum buah, makanya sudah besar-besar sambungannya, cuman belum buah. Jadi nanti kita kalau ini nanti saya coba pruning lagi, mangganya kita pruning, kita upload lagi nanti. Dulu sudah pernah buah sambungan, cuman karena dulu dimakan rayap, jadi saya siram pakai puradan, kemudian saya potong. Dulu hanya satu, sekarang jadi 12 jenis mangga ya. Ada mangga Irwin, mangga Queni, mangga Thailand, mangga merah besar, mangga merah kecil. Nah, nanti saya upload lagi kalau misalnya sudah tumbuh lagi. Yang ini 12 hari sampai 15 hari kemudian kita review lagi bagaimana perkembangannya. Kalau yang ini Xianqi, nanti kita kemarin yang anting putri juga sudah saya review bahwa tidak nyampe 15 hari sudah tumbuh tunas dan bunga ya. Dan di 20 hari itu biasanya bunga udah pada memekaran. Kalau anting putri ini juga demikian. Karena dia setelah keluar putih itu tidak sampai 5 hari atau 2 sampai 3 hari itu akan mekar, nanti buahnya tumbuh. Nah, ini kita pruning habis, kemudian kita yang ada ranting-ranting baru yang belum diarahkan, kita kawatin, kita arahkan lagi. Yang bagaimana bentuk yang kira-kira yang harus dibenahi saat tidak ada daun kan kelihatan. Jadi nanti kita arahkan lagi nanti supaya posisinya lebih enak dipandang ya. Tidak memenuhi syarat bonsai tetapi enak dipandang, itu saja saya. Walaupun orang-orang menyebutnya bonsai, tapi saya bilang ya bisa dibilang bonsai, tapi karena memang bonsai itu kan memperkecil bentuk pohon besar di alam ya. Kalau ini kan ya ini bonsai lah gitu aja, tetapi tidak memenuhi syarat dari yang orang-orang bilang bahwa bonsai harus begini-begini. Saya ya istilahnya karena saya pun minim pengetahuan tentang bonsai, jadi yang penting saya pengetahuan dasarnya saja bahwa bonsai itu membuat sebuah pohon yang bentuknya diperkecil tapi bentuknya seperti pohon di alam liar yang besar, tapi kita buat kecil, diperkecil, bentuknya mirip pohon yang di alam liar itu kan besar dan bentuknya cantik, enak dipandang, sayangnya besar, tidak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau ini kan kita perkecil dalam bentuk bonsai di pot, itu saja yang penting. Yang penting kita ya maulah membuat sesuatu yang sesuatu yang tidak enak dipandang jadi enak dipandang, itu saja. Bukan seperti orang-orang bahwa itu bonsai gitu. Kalau itu terlalu mahal kita tidak bisa kita tidak mampu untuk membelinya. Kalau ini kita ya membuat sendiri saja dengan bahan seadanya, dan dari yang kurang enak, bukan tidak enak, kurang enak dipandang menjadi lebih enak dipandang dan indah. Ini sebenarnya tidak masuk, tapi ya anggap saja ini
dasar dari bonsai. Bonsai itu dasarnya kan memperkecil pohon di alam liar menjadi di sebuah pot dan bentuknya kecil, tetapi hampir mirip-mirip dengan pohon. Kalau kita lihat pohon, itu seperti pohon yang pernah saya lihat di sana. Pohonnya besar, tetapi ini dalam bentuk miniatur gitu. Itu saja dasarnya bonsai kan begitu. Jadi kita yang tidak perlu kita kawat supaya arahnya enak dipandang gitu. Nanti kita review lagi kalau sudah nanti sekitar 12 sampai 15 hari biasanya udah tumbuh daun-daun. Ini ada buahnya tadi 1-2, yang satu udah besar, satu kecil. Saya mau potong, sayang, mau saya lepaskan jadi pelan-pelan biar gantung. Ini biasanya saya suka ini. Anak-anak kecil suka kalau udah merah-merah mateng, suka minta. Saya bilang ambil aja, kalau yang merah ambil karena sudah mulai ada manis-manisnya. Tapi kalau yang hijau nggak enak. Lebih masih enak cerme daripada ini ya. Kalau masih mentah. Kalau sudah matang enak, ada asam manisnya. Kita tarik yang mana yang kira-kira ini kurang enak dipandang. Menurut saya, menurut Anda kalau misalnya itu kurang begitu, mohon saran dan komentarnya. Mudah-mudahan nanti saya akan bisa lebih bagus lagi untuk membuat bonsai. Kalau ada saran dan komentar yang membangun, siapa tidak mau kan gitu. Mudah-mudahan dengan adanya saran-saran, ada komentar-komentar yang membangun, yang tahu, mengasih tahu yang belum tahu kan akan semakin indah. Kita coba tarik lagi ke bawah supaya agak ke bawah lagi sedikit, tidak terlalu rapat dengan dahan yang di atasnya. Ini sebenarnya tidak pas dia ya, agak nyamping ke sebelah ya. Dahan kedua dari bawah. Kemarin mau saya potong, kalau saya potong yang paling bawah, sayang. Dipotong yang tengah akan terlalu jauh, yang nomor 2. Jadi saya udahlah jadikan satu saja biar bulat nanti jatinya, kayak beringin yang di apa ya, beringin yang dulu di baju-bajunya para PNS dulu. Gak saja begitulah. Jadi kita yang penting memperindah bentuk yang kurang enak dipandang menjadi lebih, bukan tidak enak, kurang enak dipandang menjadi lebih enak dan cantik. Oke, nanti suatu saat kita review lagi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua bahwa pohon yang besar di alam liar itu bisa kita pindahkan ke depan rumah dengan media yang lain, dengan pohon yang lain dalam bentuk yang menyerupai di dalam pot, dan kita bisa memandang tiap hari dan bisa kita pindah-pindah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Kira untuk pohon ini sekitar 12 atau 15 hari. Nanti yang lain gitu ya, kita review. Untuk ini kita review setelah 12 hari atau sampai 15 hari atau 2 minggu kemudian. Kita review lagi. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang kita harapkan dan akan cantik. Kalau kita pandang ini buahnya nih. 1, 2 di atas itu 1.